Pencuci opang. Kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang halal yang sahih barokah bermenambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keturunan yang dijadikan minal shalihin wa shalihat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kegiatan ta'lim pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang istiqomah dalam menjaga ibadahnya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu syariat agama Islam dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa laqad salihah ila rahmatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ilahi wa ala kita syaikhul alim wal fadil Ustaz Ismail Al-Hadrami Ustaz Ahmad bin Al-Syafii. Ya Allah ayyuhal Allah wa yarhamullah wa yaj'al lana fil jannah wa yaquluna bi asrarihi wa allahi ma'udhu bi dini wa dunya wa la al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دعونا نحكم ونجب والاستغفار ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين آمين يا رب العالمين. فصل شروط الصلاة ثمانية. المعنى أن شروط صحة الصلاة ثمانية، وستعلم مما يأتي أنها أكثر. أما شروط الوجوب فستة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الخير والنفاس وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas kitab Nailul Rajab di Syarhi Sabilatin Najah. Itu kitab tentang fikih. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada pasal yang membahas tentang syurutus shalah. Apa itu? Syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat ternyata terbagi menjadi dua. Syarat-syarat sholat terbagi menjadi dua: syarat sah dan syarat wajib. Kalau syarat sah di sini ada syurut sihhatis sholati tsamaniyatun. Kalau syarat sahnya sholat itu ada 8. Nah, catat nih. Syarat sahnya sholat ada 8. Apa syurutul wujubi fasittatun. Sedangkan syarat wajibnya diperintahkan sholat itu ada 6. Diulang lagi, syurutus sholat, syarat sholat terbagi menjadi 2: syarat sah dan syarat wajib. Amma syurutu sihhatus sholat, adapun syarat sahnya sholat itu ada 8. Wa amma syurutul wujubi fasittatun. Sedangkan syarat wajibnya sholat itu ada 6. Kalau di sini yang dibahas itu bukan syarat wajib, tetapi syarat sah. Makanya disebut faslun syurutus sholati tsamaniyatun. Ini jelas syarat sahnya sholat. Berarti kalau kita tidak memenuhi syarat ini, sholat kita tidak sah.
Tidak sah. Supaya sholat kita sah, maka harus memenuhi 8 syarat tersebut. Tetapi pengarang ini itu Syekh Salim itu menjelaskan wasata'lamu mimma yati anha akthar, bahwasanya kamu juga akan mengetahui banyak syarat-syarat yang dapat itu. Sebelum kita membahas syarat sah sholat, ternyata di sini disebutkan amma syurutul wujubi, sedangkan syarat-syarat wajib. Maksudnya apa? Kalau syarat wajib itu berkaitan dengan orangnya, kalau syarat sah berkaitan dengan sholatnya. Bisa dipahami kan? Jadi kalau syarat sah berarti sholatnya yang dikerjakan sah atau tidak. Kalau syarat wajib berkaitan orangnya ini udah wajib sholat atau belum. Itu syarat wajib. Kalau syarat sah ada 8. Kalau syarat wajib bagi orangnya, kira-kira nih yang wajib ini orangnya bagaimana sih gitu? Apakah orang gila? Apakah orang Islam? Apakah orang bagaimana yang syarat wajib ini? Di sini disebutkan syurutul wujubi sittatun. Syarat wajibnya sholat ada 6. Jadi orang yang wajib mendirikan sholat itu pertama apa? Al-Islam, orang Islam. Jadi kalau orang udah lahir, bapaknya Islam, emaknya Islam, otomatis sebenarnya anak itu pasti apa? Pasti Islam. Apalagi dia lahir langsung diazanin, langsung dikunci dah tuh. Azan kan isinya kan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat-kalimat itu kan ada. Makanya dia dikunci itu, disegel dengan kalimat-kalimat tauhid. Kemudian kalau dia sudah Islam, maka orang itu wajib. Apakah hanya sholat? Tidak. Orang wudhu aja syaratnya Islam. Bahkan menerima apa? Menerima kurban itu syaratnya Islam. Contoh, di Al-Husna mengadakan penyembelihan hewan kurban dan menyelenggaranya. Pas dipotong hewan kurban selesai, dibagikan kepada tetangga. Ternyata ada tetangganya yang apa? Non muslim. Boleh nggak dikasih? Agak boleh. Karena yang berhak menerima siapa? Orang Islam, orang muslim. Kecuali begini contohnya, dari Yayasan Al-Husna memberikan daging kurban itu ke Bani Ekal. Bani Ekal karena kesian tuh sama orang non-muslim kagak dapat daging, kagak bisa nyatek, dikasih ke dia. Boleh apa kagak? Boleh. Karena akadnya bukan dari Al-Husnanya, dari Bani Ekal ngasih ke orang. Karena baik dia ceritanya begitu. Jadi orang lain yang menyalurkan. Tapi kalau dari sini nggak boleh. Makanya panitia itu udah jeli nih. Sekampung ini didata, yang muslim siapa, non muslim siapa, supaya jelas penyalurannya. Wah Pak Ustaz, pokoknya toleransi, semuanya dapat. Ya nggak bisa begitu. Karena kenapa? Ini masalah ibadah. Kalau misalnya ngasih tadi contoh pengekal ngasih ke non muslim, itu larinya bukan masalah tadi penyaluran ibadah, itu namanya hadiah. Hadiah kepada orang lain itu menjadi masalah. Kemudian contoh lagi kasus nih yang syarat dalam Islam apa? Menyembelih kurban. Ada orang misalnya datang ke majelis taklim Al-Husna Idul Adha nih, saya mau kurban nih. Pas kita lihat dia, ini kayaknya orang ini non muslim, tampang-tampangan nih. Kita tanya, betul, kami non muslim tapi kami ingin apa? Berkurban di Al-Husna. Boleh apa kagak? Kagak boleh. Saya Ustaz, sakunya rumosin dan beli umat misalnya, tetap jangan diterima. Terus bagaimana solusinya supaya itu bisa jadi kurban? Orang
yang non muslim ini itu menghadiahkan dulu kepada panitianya. Enak gak tuh? Kalau tahu caranya enak. Dibilang panitia ada 7 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ente itu ikut 7 ente ada. Pasti itu 7. Buat sulit itu tuh. Baik. 7 orang misalnya. Dihadiahin dulu kalau 7. Udah dah, nanti pas disembelih takobal min. Nah, seperti ini pulang 7 orang. Baru sah hukumnya. Kalau misalnya disembelih kurbannya itu atas nama non muslim tadi, nggak bisa. Karena syarat setiap ibadah apa? Islam. Ini sangat penting nih. Makanya kita bersyukur beragama Islam. Sebejat-bejatnya orang Islam, misalnya KTP-nya Islam, katanya berbuat maksiat terus misalnya, mohon maaf, kan banyak tuh begitu. Buktinya apa? Setiap orang kena kasus di pengadilan pasti rata-rata pakai peci. Anggarannya yang kagak pakai peci, pasti orang Islam pakai peci, orang Islam bukan pakai peci. Ini kan seakan-akan jelekin agama Islam. Tapi walaupun bagaimanapun bentuknya dia, sifatnya dia, kalau dia sudah beragama Islam wajib disyukurin. Dalam arti wajib bersyukur kepada Allah, dia masih beragama Islam, masih ada harapan bisa masuk dalam surganya Allah. Walaupun istilahnya nanti di neraka diuji dulu. Contoh orang udah sholat sama orang sholat rajin, seandainya nggak ada neraka kan agak adil. Dan saya sholat, surganya sama. Dia ada sholat, surganya sama, kan gak adil. Makanya orang yang melanggar peraturan neraka dulu nyobain. Dulu kan malas-malas, neraka dulu. Jadi Islam harus kita bersyukur. Kita beragama Islam wajib bersyukur kepada Allah. Bersyukur dia jadi agama orang Islam. Syukur. Sholat tadi ya, maghrib, Isya belum, subuh kagetnya, jadi kira-kira aja. Orang Islam harus rajin sholat. Karena kenapa? Perbedaan orang kafir dengan orang Islam apa? Sholat. Jadi harus sholat. Yang kedua apa syarat wajibnya? Pertama Islam nih. Jadi orang yang namanya Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat, KTP-nya Islam, maka dia sudah wajib sholat. Yang kedua, agama Islam. Yang kedua apa? Bulu artinya apa? Balik, dewasa. Ini bulu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bulu itu artinya roti. Bulu kan? Gak ada luarsa. Kalau ini maksudnya apa? Al-bulu artinya dewasa. Ingat tanda-tanda orang dewasa ada berapa kemarin? Ini pengajian yang setahun yang lalu nih. Tanda-tanda orang dewasa ada berapa? Ada 3. Ingat. Ada 3. Yang pertama apa? Ayo, pertama apa? Pertama apa coba? Mimpi basah. Usianya berapa tahun mimpi basah? 9 tahun. Laki-laki ataupun perempuan. Di sini usianya berapa tahun nih? 11. Sudah mimpi basah belum? Udah. Ini udah nih. Udah. Jadi sering kayaknya hebat. Udah tapi bang. Udah. Alhamdulillah sehat namanya. Karena kalau udah mimpi basah nanti nggak normal dia. Sama udah mimpi basah sama ya. Udah tuh. Usia berapa? Sama berarti. Kelas 6 MI udah bener ya. Tapi biasanya kadang masih tinggal. Iya lah. Jadi sama dia malah badannya kayak Kamu dulu. pertama tadi apa? Kamu ngumpul. Mimpi basah. Usianya berapa? 9 tahun. Ustaz emang perempuan bisa? Bisa.
bisa. Dia mimpi basah. Tapi tahu nggak mimpi basah apa? Nggak tahu kan? Ngopol. Bukan. Kalau ngopol bukan. Ya, jadi namanya mimpi basah. Kamu mimpi ketemu sama bidadari gitu kan? Itu namanya mimpi basah. Atau kamu mimpi perempuan kemudian keluar dari kemaluannya, itu namanya mimpi basah. Karena jangan sampai gini, kalian udah tahu ilmunya, wah saya ini bohong lepek, katanya ngopol, kalau lapor ke mama udah mimpi basah, padahal pas mencium apa? Ngopol, itu bukan mimpi basah, beda lagi, makanya harus belajar mana air mani, air mandi, air pipis, air mani. Yang kedua apa? Tadi kan yang pertama tanda-tanda orang dewasa itu tadi apa? Mimpi basah. Yang kedua apa? Perempuan. Haid. Haid perempuan usianya berapa? Sama 9. Paham nih? Bahkan perempuan itu biasanya lebih awal, lebih cepat daripada laki-laki. Haid masalah dewasanya ya. Bahkan ada anak itu usia ya 9 lah ya. Kelas 4 itu berapa tahun? Kelas 4 10 mulai ya. Itu udah haid. Normal. Pokoknya usia 9 tahun itu normal. Yang kasihan itu enggak haid, penting nggak bisa punya anak. Walaupun ada manusia pilihan yang kagak haid tapi punya anak. Siapa? Fatimah Zahra. Ya, belum. Fatimah. Siapa Fatimah itu? Fatimah putri tercinta. Jadi anak Nabi Muhammad, anaknya Rasulullah. Itu enggak haid, tapi bisa punya anak. Karena Allah jaga. Yang ketiga, usia 15 tahun. Contoh gini, ada anak usia 15 tahun. Dia enggak haid, dia enggak ada mimpi basah, tapi usianya sudah lengkap nih, sudah pas 15 tahun. Maka dengan usianya 15 tahun itu dia sudah dewasa namanya. Bisa dipahami? Contoh ada laki-laki 15 itu berarti kelas berapa? Kelas SMA ya? Nah, 2 SMA. Kalau dulu SMA, dia ternyata nggak mimpi basah nih, nggak haid. Tak taunya usianya kan udah 15 tahun, maka sudah dewasa. Paham ya? Oke, yang ketiga. Jadi yang pertama yang wajib sholat itu siapa? Orang Islam. Yang kedua orang dewasa. Kalau bocah bagaimana Ustaz? Kalau bocah kagak wajib, tapi wajib belajar. Kalau usia 3 tahun, kalau sholat ke musola ke masjid harus ada pendampingnya. Jangan bocah 3 tahun sendirian. Bukan diculik, ngobrol, lari, loncat, nangis, 3 tahun berantem sarung. Paham? Karena Rasulullah itu memerintahkan kepada sahabatnya, kepada kita umatnya, anak 7 tahun sudah diperintahkan untuk apa? Sholat. Usia 1 tahun kalau masuk sholat dipukul. Tapi usia tadi berapa? 10. Namun nggak sholat dipukul langsung. Kalau bisa jangan setrum mati dalam orang. Dia pukulnya juga bukan kencang, gini nih, bangun, gini, melemparnya digigit dengan baik. Tapi pakai air pernah digigit sama bapak gitu? Enggak, pernah. Jadi kalau lebih bangunin gampang apa susah? Ngaku bagus, ya. Besok-besok harus gampang. Jadi kalau anak kecil bukan wajib, tapi wajib belajar. Agar dia terbiasa, jangan sampai gak kenal sama musola, gak kenal masjid salah. Hanya anak yang belum balik itu sudah dibiasakan dulu. Tujuannya apa? Agar dia terbiasa.
Kayak kalian nih, sholat maghrib udah jarang lagi di musola nih. Di sini Di sini ada. maghrib bisa. Hah? Maghrib bisa di sini. Di sini ada lagi. Di Sasa juga. Oh, asar juga. Ya alhamdulillah. Masih luhur, tapi luhur di sekolah. Nah itu namanya kan kegiatan kayak kita. Maksudnya harus ada, dibiasain. Nanti kalau dari kecil udah biasa, gedenya gampang. Kebanyakan kenapa orang itu gedenya susah sholat, karena dari kecil nggak pernah biasa sholatnya. Kaget di sini kaget yang berat. Kalau kan sholat paling ringan, sholat kan ringan. Subuh 2 rakaat tuh. Coba kalau subuhnya 4, 2 yang banyak kesiangan pada males. Dari kecil dibiasain bangun subuh setengah 6 langsung sholat, jam 5 sholat, setengah 5 sholat, kalau bisa berjamaah. Jadi yang syarat yang kedua, syarat wajib adalah orang yang balik. Yang ketiga siapa? Al-aqlu, akil. Artinya apa? Orang berakal. Kayak kalian nih berakal kan, waras. Kagak ada yang gila kan? Nah, makanya kalau ada orang kagak sholat tuh, dia Islam, dia dewasa kagak sholat, berarti apa dia? Kagak berakal. Karena kan syarat wajibnya apa? Berakal. Jadi misalnya ada orang nanya, kapan saya bisa meninggalkan sholat? Ya kalau udah gila. Jadi kalau orang gila itu udah terbebas dia. Sholat kagak wajib, puasa kagak wajib. Paham ya? Jadi syaratnya yang ingin al-aqlu, akal. Bahkan orang gila aja melakukan dosa itu gak dicatat dosa. Orang gila nih mencuri nih 1 miliar. Itu bukan orang gila. Ya gila lah itu. Kalau orang yang cukup bank itu langsung nyomot, gak takut sama apa-apa gitu. Pas ditangkap kenapa? Saya gila. Orang gila ngaku kan aneh. Kalau orang gila itu gak kena hukum dosa. Orang gila, anak kecil tuh nggak berdosa. Orang tidur, orang itu berdosa apa enggak? Enggak. Kamu mimpi mencuri, kamu mimpi berzina misalnya, dosa apa enggak? Enggak. Orang mimpi, mau mimpi nyolong darah orang, dosa apa kagak? Kagak, orang mimpi. Sambil ngigo. Ya ada dosa juga. Nah kalau tiba-tiba kamu Repekin gandaran misalnya. Ya ada dosa. Namanya juga orang mimpi. Mimpi itu paling enak, bebas. Tapi mimpi itu jangan dibawa ke dalam dunia nyata. Dan ya stres nanti. Dan mimpi doang. Mimpi dihayal-hayalin. Jadi al-aqlu, Islam, balik, dewasa, yang ketiga berakal. Apalagi syaratnya? Wajib untuk sholat, wan naqa'u minal haidi, yaitu suci dari haid dan nifas. Dan ini khusus siapa? Perempuan. Jadi kalau perempuan haid, perempuan nifas, dia tidak wajib sholat, bahkan hukumnya jadi apa? Haram. Kalau anak sekolah itu begitu, sekolah, kamu dalam sekolah dan tidak tepat, alasan untuk perempuan. Laki-laki kenapa kamu sekolah? Dapat pak, bohong namanya. Dapat duit, dapat tiju, gitu kan? Kamu dapat apa kamu? Ini anak sekolah pinternya. Disuruh sholat zuhur, sholat duha, yang dapat. Bener apa kagak? Itu mau bawa namanya dia yang tahu. Yang masih ngomong gurunya, guru perempuannya mereka para laki-laki kan ajinan banget. Yang namanya kita husnuzon aja lah, berbeda sangka aja. Dan mungkin dia berbeda head itu aja. Tapi memang itu senjata ampuh perempuan, head atau enggak. Tapi kalau di pesantren benar-benar periksain sama ustazahnya. Misalnya ada anaknya nggak sholat subuh, dia bilang lagi head, benar-benar periksa. Tujuannya apa? Agar dia tidak berbohong. Karena kalau seandainya dia bilang head berhasil, besoknya dia akan bohong lagi. Paham? Dia akan berbohong lagi masalah head tadi. Mungkin diperiksa sama ustazahnya. Jadi harus suci dari head, terbebas. Maksudnya dia nggak head dan nifas, itu syaratnya.
Kalau orang haid ikhlas nggak wajib. Bedanya apa dengan puasa? Kalau sholat, orang haid misalnya perempuan haid, dia meninggalkan sholat, nggak usah wajib dikodok, ngerti? Nggak wajib dikodok, nggak usah jadi utang, nggak usah. Makanya perempuan itu ibadahnya sebenarnya lebih sedikit daripada kita. Laki-laki lebih banyak sebenarnya ibadahnya. Karena kenapa? Kita nggak pernah haid, kita nggak pernah meninggalkan sholat. Makanya aneh kalau seandainya laki-laki itu agak sholat, udah kayak perempuan. Bahkan afdolnya laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Kalau di musola, kan itu majlis taklim bagus di sini. Yang penting jangan di kamar-kamar. Tapi kalau perempuan afdolnya di mana? Di kamar. Itu perbedaannya. Selanjutnya, wa bulughu dakwah, sudah menerima dakwah, ajakan kepada agama Islam. Maksudnya apa? Sampai tentang ajaran agama Islam ke sana. Contoh kayak gini, di Kalimantan itu kan pelosok-pelosok tuh. Kalau di Sungai Amazon di Brazil misalnya, Islam sampai nggak ke sana? Misalnya Islam kagak sampai ke sana. Misalnya Islam belum sampai di sana, dia nggak wajib sholat. Karena kenapa? Belum tahu tentang agama Islam. Tapi kayaknya aneh, sekarang udah TV ada, internet banyak, jaringan loh sulit mungkin kan begitu. Ada nggak orang berani tuh berdakwah ke Sungai Amazon, ada anak muda misalnya gitu kan, buaya segala macam, ya kan kita nggak mungkin nyemplung ke sungainya, kita dakwah di darat. Luar biasa tuh namanya betul-betul dakwah. Kalau seandainya orang sudah dapat seruan tentang agama Islam dan tentang sholat, maka dia sudah wajib. Ada nggak di Bekasi ini yang kagak kena dakwah, ada nggak? Lah ada semua pasti. Jadi dia punya TV. Di mana-mana udah ada masjid. Ya mustahil. Yang ini ya 1, 2, 3. Nah ini yang terakhir nih. Yang keenam, wassalamatul khawas, anggota tubuhnya itu apa? Sehat. Anggota tubuhnya sehat, itu wajib dia. Contoh, kuping masih dengar. Kalau kuping masih dengar, mata masih lihat, kaki masih kuat jalan. Nah, berarti wajib sholat. Ada orang sakit, bahkan orang sakit aja nih, berdiri, kagak kuat, duduk, kagak kuat duduk, tiduran, kagak kuat tiduran, sholatin. Kan tinggal kita pilih tuh urutannya, diri, duduk, rebahan, sholatin. Kan jangan tinggalin. Orang bilang dosa berzina besar, betul. Mencuri dosa besar, betul. Minuman khamar dosa besar, betul. Tapi yang paling besar yang manusia lupa apa? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada itu semuanya. Bahkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jahran, dia telah kafir secara nyata. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita sayang sama keluarga, bangunin sholat subuh. Sayang sama keluarga, ingetin TV matiin tuh maghrib. Isya matiin. Nanti nonton bolanya jam 10 aja. Nonton bola jam 10, 12 nonton lagi. Akhirnya subuh siangan. Bahaya dah. Di zaman Nabi aja itu ada salah sahabat matanya buta. Abdul bin Maktum matanya buta. Ya Rasulullah, apakah mata buta seperti saya ini masih wajib mau ke masjid? Jawabnya apa? Kata Rasulullah, dibalikin. Apakah kamu masih bisa mendengar suara azan? Bisa ya Rasulullah. Ya udah berangkat. Ente mata melek, kuping masih dengar. Masjid sama musola dekat, kalau mau jalan juga kan kebangetan. Ayolah, motivasi ke musola ke masjid untuk sholat harus kita tingkatkan karena kita sehat. Abdul bin Maktum aja mata buta tapi masih bisa dengar kata Rasulullah, berangkat ke masjid. Bahkan saking hebatnya dari rumahnya itu menuju masjid pakai tali sama dia, diikat. Oh, iya,
supaya apa? Kagak keder. Ngerti gak? Jadi bisa di jalan tuh gitu tuh. Karena lama-lama kesoal berlari gitu kan, dia pulang pegangan lagi gitu. Kecuali sebutnya iseng digunting ya, dipindahin ke pohon pisang ya, sampai ke kebun. Terus jahat namanya. Ini dalam ceritanya Abdullah bin Umi Maktum itu pakai kali itu misalnya jatuh, itu malaikat masya Allah langsung memohonkan ampun untuk beliau. Paham gak nih? Jadi Abdullah bin Maktum jatuh, ya kan? Itu malaikat karena istilahnya itu istimewa, mata buta, tapi masih semangat untuk menuju ke masjid. Akhirnya malaikat itu semuanya mendoakan kepada Abdullah bin Umi Maktum yang matanya buta tapi masih berangkat ke masjid. Saking semangatnya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Ternyata setelah setan tahu nih, kalau Abdullah bin Umi Maktum ini jatuh, itu Allah mengampuni dosanya. Kata setan apa? Jangan sampai dia jatuh. Setan dia aja dia, biar kita nggak dapat pahala banyak. Setiap Abdullah bin Umi Maktum jatuh, bantuin. Jangan kamu jangan sampai jatuh lagi. Kata iblis tuh, kata setan tuh. Dah, sekarang saya tuntut aja lah, biar gak jatuh. Abdullah bin Umi Maktum nanya, anak muda lu baik banget sama gua. Apa sih motivasinya? Biar pahalanya gak terlalu banyak. Kan ada tuh. Biar pahalanya gak terlalu banyak. Biar dosanya gak diampuni sama Allah. Emang sama siapa? Iblis, masya Allah. Subhanallah. Ternyata iblis. Jadi anggota badan kita yang matanya sehat, kupingnya masih dengar, sholat yang rajin. Ini ngantuk aja dia udah. Ya, sholat yang rajin. Ya, sholat yang rajin ya. Bangunin bilang ke mama, ma, ibu, kalau sayang sama saya, bangunin subuh. Kalau enggak saya bisa masuk neraka. Kalau kan bangunnya beda. Nanti kalau saya jadi bangunin sekolahnya kesiangan, bener kan? Gak pernah bilang, gak pernah. Kan bilang kesiangan, ada janji sama orang, mau jogging. Hari Minggu bangunin kan, kalau misalnya Senin sampai Sabtu kan, kalau nggak Jumat itu kan bangunnya supaya sekolah. Ini yang udah pada gede kerja. Nah, kalau hari Sabtu sama Ahad kenapa? Jogging. Mau jogging, saya bangunin ya, coba bilang bangunin sholat subuh supaya nggak masuk neraka. Bagus kalau gitu motivasinya. Nah, ini jogging sama lubang buaya. Jauh banget, lubang buaya nyampe, bayangin tuh ke Majistari Malusna, agak nyampe. Banyak gak begitu? Oh, lubang buaya nyampe, lari nih keliling kampung kuat. Coba ke musola mutakin. Karena motivasinya beda. Motivasi pengen sehat, dia jogging. Motivasi pengen masuk surga, sholat. Karena kenapa? Dia termasuk orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah sekarang kita akan bahas syurutu sihhatis sholati, syarat sahnya sholat. Kalau tadi syarat wajibnya sholat kepada 8 hal. Kalau ini 8 hal syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 8. Yang pertama adalah taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini tolong perhatikan nih. Kalau diperhatikan bagi kita yang mau sholat, apakah kita wudunya sudah benar atau mandi hadas kita sudah benar? Kan sudah kita bahas nih, yang menyebabkan hadas kecil ada berapa? Yang menyebabkan kita hadas kecil, hadas kecil itu berarti kalau wudu kita batal, yang menyebabkan wudu kita batal ada berapa? 2, 4. Apa pertama?
Yang menyebabkan hadas kecil ada 4. Pertama apa? Keluarnya sesuatu dari lubang depan lubang belakang. Jangan ketentuan. Kalau ketentuan BAB agak ketutup tuh, langsung robot. Batal apa agak? Belum batal banget. Sesuatu yang keluar dari lubang depan lubang belakang itu dapat batal dulu. Pengen itu yang keluarnya normal atau nggak normal, bodohnya batal. Kentut gak ada suaranya batal, kentut gak ada suaranya batal, kentut gak ada suaranya tapi bau batal. Itu hadas kecil. Yang kedua apa? Hilang akal, gila, mabok, itu dia batal. Kalau pengarang itu pasti nyebutnya apa? An-naum, tidur. Lagi sholat Jumat tidur begini nih. Batal nih, karena pangkatan lagi mangap. Apalagi saya berlederan, lagi ngebayangin Jumat barokah, dapat apa ini? Saya berani. Bahaya. Jadi hilang akal. Yang kedua, sentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Paham? Kalau sama ibu gak batal, sama adik gak batal, sama paman, bibi gak batal. Kalau sepupu batal. Laki perempuan. Kalau bocil 5 tahun doang batal. Kalau 5 tahun batal. Hati-hati tuh. Hah? 5 tahun doang. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemauan dengan telapak tangan. Kalau pakai ini batal enggak? Agak gosok-gosok gitu juga batal. Kalau kain nggak batal, baju juga nggak batal. Jadi harus suci itu. Dari hadas kecil, berarti kita harus wudu dulu. Pak Ustaz, saya udah wudu, katanya pas dia lagi sholat, katanya keluar sedikit tuh air kencing misalnya. Enggak, mungkin kalau kalian masih anak kecil, masih sehat, kalau udah tua, itu kelem kemaluan itu udah longgar. Jadi habis kencing keluar lagi setetes. Namanya musalsal, beseran, gampang keluar lagi. Bagaimana? Ya udah, wudu lagi dah. Itu istinja dulu. Istinja atau istinja? Istinja atau istinja? Ya, saya buat kalau kerennya. Dan yang kedua, suci dari yang besar. Berarti apa? Dia misalnya junub, mimpi basah, dia wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah 7 lagi akan kita bahas di pekan yang akan datang insyaallah. Astagfirullah.